Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Renungan hari ini berjudul Benih Waktu, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, pada tahun 1879, William Bill mungkin dianggap sinting oleh orang-orang. Profesor botani itu mengisi 20 botol dengan berbagai benih lalu menanamnya cukup jauh dalam tanah. Sebenarnya Bill sedang melakukan eksperimen kelayakan benih yang akan berlangsung berabad-abad. 20 tahun sekali salah satu botol akan digali kembali dan benih di dalamnya ditanam, lalu dilihat benih manakah yang bertunas. Yesus banyak berbicara tentang menanam benih dan seringkali mengumpamakan penanaman benih dengan perbuatan menabur firman. Dia mengajarkan bahwa sebagian benih direnggut iblis, sementara benih lain tidak berakar dan hanya bertahan sebentar, dan yang lain lagi dihambat serta terimpit oleh hal-hal di sekitar mereka. Ketika kita menyampaikan kabar baik soal benih mana yang akan hidup, itu tidaklah tergantung pada kita. Tugas kita hanyalah menabur Injil, yaitu mengabarkan tentang Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Pada tahun 2021 ada satu lagi botol milik Bill yang digali. Benih di dalamnya ditanam dan beberapa diantaranya bertunas setelah terpendam lebih dari 142 tahun. Saat Allah bekerja melalui diri kita dan kita membagikan iman kepada orang lain, kita mungkin takkan tahu apakah firman yang dibagikan itu berakar atau tidak. Akan tetapi, biarlah kita dikuatkan dengan menyadari bahwa benih kabar baik yang kita taburkan bahkan bertahun-tahun kemudian dapat diterima oleh seseorang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Sahabat ODB, pikirkanlah salah satu pengalaman Anda memberitakan Injil kepada seseorang. Lalu bagaimana tanggapannya saat itu? Bagaimana Anda mendoakan orang itu sekarang? Ya Allah, berikanlah aku keberanian untuk membagikan kabar baik tentang Yesus kepada kawan-kawan dan rekan sekerjaku. Our Daily Bread Ministry.